Tidak, tidak. Memang dia lahir untuk kita. Tapi renungkanlah sejenak. Lihat betapa menderita orang-orang di samping kita. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Tak ada ayah, ibu, dan keluarga. Tak ada baju baru, tak ada kue, apalagi rumah. Mereka merayakan dengan apa adanya, dengan tangisan, dengan kesengsaraan. Apa kita hanya menutup mata melihatnya? Yesus lahir untuk mereka, untuk menghapus air mata, untuk menghilangkan derita, untuk memberikan hidup baru, dan untuk mengajarkan kita untuk hidup berbagi di bulan yang kudus ini. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat datang di Ibadah Natal SMA Kristen Kapal 3. Kami juga menyapa hadirin untuk Pemerintah di Google Meet, siapapun yang bergabung di Google Meet. Shalom. Sebelum mulai ibadah kita sejenak, mari kita luangkan waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan sebuah kesadaran dan pengakuan bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Kita semua ada hingga saat ini, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, semua hanya karena anugerahnya. Only by His grace. Maka dari itu, mari kita bersorak-sorai dan menyanyi bagi Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 8 ayat 2, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari kita bersukacita karena Allah yang sejati telah turun ke bumi menjadi manusia. Mari kita menyembah dan memuji Dia dengan mengangkat pujian, Hai mari berhimpun. Semua ke Bethlehem.
kita akan foto dan salam. Nanti saya akan mengucapkan pembawa firman PF, lalu jemaat akan menyambut dengan ucapan yang bertulis huruf J jemaat. Lalu nanti terakhir kita bersama-sama. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Marilah kita menyambut ibadah perayaan Natal SMA Kristen Ketapang 3 Cibubur dengan merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Semoga lawatan Allah dalam Kristus Yesus yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kita selama-lamanya. Haleluya! Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari sama-sama kita nyanyikan syukur, kita surga bergema. Kita
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita akan mengaku dosa. Bapak dan Saudara boleh memimpin kita dalam mengaku dosa. Saudara sekalian, di hari istimewa ini kita kembali diajak untuk merenungkan cinta kasih Tuhan. Allah adalah kasih, God is love. Di sisi lain, kita manusia tidak luput dari kesalahan. Dan pada kesempatan ini biar kita gunakan untuk meminta ampun, pengampunan jika ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Mungkin ada hal yang bahkan tidak kita sadari, tetapi firman Tuhan di kitab Mazmur, Raja Daud bahkan berdoa, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Pada waktu kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kita meminta ampun, hati kita dibersihkan, kita akan semakin mudah menangkap suara Tuhan, mengerti tuntunannya dalam hidup kita. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita ampuni juga. Sebab kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Mari kita minta ampun, mengakui dosa kita secara pribadi, dan silakan secara pribadi akui dalam doa sebelum nanti kita berdoa bersama. Terima kasih karena darah Yesus lebih dari cukup untuk mengampuni semua kesalahan kami, dosa-dosa kami, baik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau terlalu kecil. Semuanya ketika kami akui, maka Engkau mengampuni, membersihkan hati kami dari segala kejahatan. Pada pagi hari ini kami meminta ampun atas setiap hal yang mungkin sadar atau tidak sadar kami lakukan. Mungkin terhadap orang-orang yang dekat dengan kami, kepada orang tua kami, kepada suami atau istri kami, atau kepada anak-anak kami, atau kepada kakak, adik, kepada guru, kepada pembantu rumah tangga, atau orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami mengakui semua kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih. Dan biar telinga rohani kami semakin jelas menangkap tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Injil Lukas ayat 1 ayat 26 sampai 38 oleh Tia Keizia. Berita anugerah diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengirim malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apalah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Natal tidak berarti makasihnya Tuhan. Sebelum kita mendengar persiapan Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Natal di hatiku. Biar
Baik, saya mengajak kita berdoa bersama sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Kau datang ke muka bumi supaya kami bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Nah, terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Ajari kami firman-Mu sederhana, jelas di hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik kita untuk Natal pada pagi hari ini ya adalah only by His grace, hanya oleh anugerahnya. Sebenarnya memang semuanya dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan. Yang diperlukan dari kita itu cuma free will, kemauan bebas untuk percaya, menerima, dan selanjutnya melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Nah, ayatnya dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7 saya bacakan. Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Dibenarkan oleh kasih karunia-Nya itu artinya dibenarkan oleh His grace ya, atau anugerahnya. Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, apa yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia atau His grace? Only by His grace. Apa itu grace? Kalau saya gambarkan, grace itu seperti tangan yang terulur, tangan Tuhan yang terulur, mau menolong kita, ya, mau menyembuhkan kita, mau memulihkan kita, mau memberkati kita, dan tangannya selalu terulur. Injil Yohanes berkata, hukum Taurat datang lewat Musa, tapi kebenaran dan anugerah atau kasih karunia atau grace itu datang lewat Yesus. Dan Yohanes mencatat juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal datang ke dunia yang kita peringati sebagai hari Natal. 2000 tahun yang lalu Dia datang, lahir di kandang di Bethlehem. Lalu Dia melayani kurang lebih selama 3 atau 3,5 tahun, dimulai pada usia kira-kira 30 tahun. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, Dia bangkit lagi, lalu Dia kirimkan Roh Kudus. Nah, kita yang percaya kepada Dia, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Nah, itu terulur tangan Tuhan kepada kita. Tapi ketika tangan Tuhan terulur kepada kita, maka kita perlu menyambut tangannya itu. Tidak bisa hanya tangan Tuhan yang terulur. Tangan kita mesti menyambut. Nah, tangan kita yang menyambut uluran tangan Tuhan itu adalah respon positif kita terhadap kabar baik, terhadap Injil yang diberitakan. Dalam istilah lain itu adalah iman. Waktu firman diberitakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik mendengar hal itu,
lalu dalam hati itu ada pilihan. Bagaimana responnya? Sekian puluh tahun yang lalu saya kelas 1 SMA, saya SMP Kristen, ya sama seperti sekolah ini, dan dapatkan banyak hal yang baik. Nilai-nilai Kristian itu dibentuk dengan luar biasa. Waktu saya SMA negeri, tapi bersyukur guru agamanya adalah dari LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau Kampus Krusir. Nah, kami diajarkan untuk terima Tuhan Yesus. Jadi ada satu KKR yang dibuat di SMA, bukan di SMA saya, tapi SMA saya itu yang mengadakan di satu gedung gereja di Jakarta, di Menteng. Ada seorang pendeta yang khotbah, saya lupa khotbahnya apa, dan setahu saya nggak pernah ketemu lagi pendeta itu. Tapi satu hal yang saya ingat, dia tantang siapa yang menerima Tuhan Yesus. Dan saya satu di antara sekian banyak teman yang berdiri di belakang. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya menyambut berita Injil itu dengan satu respon positif. Ya, saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, dulu rambut saya keribut. Zaman dulu beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu naik bus itu mesti bergelayutan, tidak ada AC, jauh dari nyaman. Dan kalau saya naik bus pemerintah, ya karena rambut saya keribut, lalu saya jarang pakai kaos dalam, baju di luar, jauh dari rapi, ya karena itu sekolah negeri, kami waktu itu bebas, ya jangan ditiru ya, tapi ini semua kesaksian. Kancing saya buka 3 di sini, nah kondekturnya nggak berani minta ongkos karena penampilan saya seperti preman. Waktu saya terima Tuhan Yesus, hati saya berubah, rambut masih keribut, tapi nggak ada yang ngajarin saya untuk baca Alkitab. Dulu Alkitab belum di gadget, belum ada gadget. Alkitab masih dicetak tebal, tidak pernah dibawa ke gereja, di rumah nggak pernah dibaca. Orang tua saya nggak ajarkan itu. Kami Kristen KTP. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, saya punya uang jajan, saya kumpulin, saya bisa beli Alkitab dengan uang jajan sendiri. Dan saya baca Alkitab tiap hari. Nggak ada yang ngajarin, pendeta saya nggak ngajarin. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, hati saya berubah. Di luar masih kribo, tapi di dalam ini sudah berubah. Mulai suka lagu-lagu rohani. Kita hidup di zaman yang luar biasa, lagu-lagu rohaninya keren-keren. Banyak lagu-lagu baru. Zaman dulu langka sekali lagu rohani. Cuma ada 1-2 kaset. Yang paling terkenal itu sekarang penyanyinya jadi pendeta, yaitu pendeta Adi Manuhutu. Dan ada satu lagu yang selalu saya putar tiap pagi. Selamat di tangan Yesus, aman tentram teduh. Selalu saya putar tiap pagi. Gak ada yang ngajarin. Kok bisa begitu? Karena waktu saya terima Tuhan Yesus, saya memberikan respon positif terhadap berita Injil itu, maka hati saya berubah. Memang butuh waktu untuk saya kemudian mulai berpenampilan rapi, mulai belajar banyak hal, tapi dimulai ketika saya memberikan respon positif, menerima Yesus. Dan sejak saat itulah saya belum tahu bahwa Tuhan mulai menuntun hidup saya. Saya bertemu dengan orang-orang yang saya kira kebetulan, tapi ternyata itu yang Tuhan kirim untuk membentuk saya. Jadi keselamatan itu lewat anugerah atau grace dari Tuhan, tapi diperlukan respon positif dari kita, yaitu iman. Ya, slide berikutnya ini, saved by grace through faith. Diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Iman itu tangan kita yang terulur. Ya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Nah, itu keputusan. Walaupun mungkin otak kita nggak bisa tangkap, tapi percaya itu suatu keputusan. Dari mana ayatnya? Ya, slide berikutnya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
You are saved by grace through faith. Ada grace, tangan Tuhan, ada faith, iman kita menarik, mengambil itu. Itu bukan hasil usahamu. Nah, kita nggak bisa berpegang. Itu dari Tuhan. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau kita baca di Alkitab, cara kerja sistem kerajaan Allah itu, kalau di press, maka ada di Efesus 2 ayat 8 ya. Slide berikutnya ini. Sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ada kasih karunia atau grace, lalu ada iman. Nah, apa iman itu? Menurut definisi Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada terjemahan lain bahasa Inggris mengatakan iman itu menerima sesuatu sebagai sesuatu yang nyata walaupun panca indera kita tidak bisa menangkapnya. Itu iman. Dan itu muncul ketika kita mendengar firman, lalu hati kita mulai memberikan tanggapan. Makanya kalau kita bisa mengenal Tuhan, sebenarnya pekerjaan Tuhan juga. Karena kalau dibilang only by His grace, ya betul juga. Sebab ketika kita punya iman, itu karena Roh Kudus bekerja, membuka pikiran kita. Lalu ketika tiba pada keputusan mau percaya apa enggak, itu ada pada kita masing-masing. Nah, sekarang kalau kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah percaya Yesus seperti yang saya dulu alami ketika saya kelas 1 SMA. Apakah selanjutnya kita hidup semau kita? Dulu saya nggak ngerti, tapi Tuhan pelagari saya, jagai saya, sehingga saya selalu dilindungi dari pergaulan yang tidak baik. Saya percaya karena doa orang tua saya juga, doa orang-orang yang mungkin saya belum kenal. Kan Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa untuk semua orang. Jadi saya merupakan salah satu jawaban doa dari orang-orang lain yang berdoa. Kalau kita teruskan Efesus 2 ayat 8-9, maka ayat berikutnya, ayat 10, ini ayat yang penting sekali, ya. Dikatakan karena ini kita buatan Allah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya ketika kita percaya pada Yesus, seperti yang saya lakukan waktu saya kelas 1 SMA, saya memberikan respon positif. Maka dalam ketidakmengertian saya saat itu, tetap Tuhan jagai saya, sehingga saya ketemu dengan orang-orang yang baik. Akhirnya saya keterima di satu kampus, dan kemudian kakak-kakak kelas datang mengunjungi saya, kemudian mengajak saya ikut pemahaman Alkitab, mengajak saya untuk dimuridkan, dan itu mengajar saya banyak hal tentang Tuhan. Dan akhirnya saya mengerti, ternyata ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat saya. Tidak hanya buat saya, buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Kita ini ketika terima Yesus bukan menjadi pengangguran, tapi Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah lihat masa lalu atau saat ini sehingga itu menjadi penghalang untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita.
Saya mundur sedikit ke Efesus 2 ayat 8, slide sebelumnya. Sebab karena kasih karunia atau grace, kamu diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan itu sozo, dan kata ini diterjemahkan tidak hanya diselamatkan nanti masuk surga, tapi juga artinya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, disempurnakan. Kata yang sama ini diterjemahkan dengan berbagai pengertian di ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan pemulihan, maka kuncinya lewat dua hal ini: kasih karunia, anugerah, yang kedua adalah iman. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya iman? Ya, kita mesti baca firman. Saya dulu nggak ada yang ngajarin, tapi saya baca Alkitab dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau sekarang di gereja tempat saya berbakti, kami ada program baca Alkitab tiap hari 5 pasal, dan itu bisa dilakukan karena ada Alkitab suara. Saya bisa pakai headset sambil saya olahraga, saya bisa dengar. Nanti di rumah ada 1-2 ayat yang saya renungkan sebagai renungan untuk mengerti firman Tuhan lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya kembali ke ayat 10. Jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Lalu lebih lanjut dikatakan, Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Jadi artinya kalau Tuhan mau ada pekerjaan baik untuk kita lakukan, artinya semua yang kita perlukan pasti Dia penuhi. Gak mungkin enggak. Hanya saja caranya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Ada seorang pendeta, bukan dari Indonesia, dari negara dunia ketiga, negara berkembang. Kulitnya hitam dari keturunan Bahama. Dia lahir di keluarga yang sangat miskin. Di anggota keluarganya nggak ada yang sekolah tinggi, tapi bapak ibunya melayani Tuhan. Lalu ketika dia mengenal Tuhan, dia mulai baca firman, tiba-tiba dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar, dan dia menyadari bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat dia. Lalu dia baca lagi, Tuhan mau supaya dia hidup di dalam pekerjaan baik itu. Lalu dia putuskan untuk percaya. Singkat cerita, dia jadi pendeta satu gereja yang besar, pelayanan yang berkembang besar, dan dia tidak hanya jadi pendeta untuk jemaat di gereja, dia menjadi seorang penasihat. Bukan hanya penasihat dalam bidang rohani, tapi orang ini menjadi penasihat banyak para pemimpin, bahkan kepala negara di berbagai negara. Karena dia menyadari bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat dia. Nah, dia bilang, orang tua saya tidak punya uang untuk saya sekolah tinggi, buru-buru S3, S1, S2 aja nggak bisa. Tapi kalau Tuhan punya rencana, kebutuhan dana itu bisa datang bukan lewat orang tua saya, tapi lewat saluran dari manapun, karena Tuhan punya pekerjaan baik untuk saya lakukan. Satu slide lagi, ini ayat yang coba jadi pegangan dalam hidup kita. Ya, banyak berita yang mengatakan tahun depan itu resesi dan sebagainya. Tapi coba baca Yeremia 29 ayat 11 ini. Ayat ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kalau ada ayat-ayat yang suka dihafal atau direnungkan, coba catat renungkan ayat ini. Apapun keadaan kita saat ini. Nah, saya perlu cerita sedikit konteks ayat ini. Ini sebagian dari surat yang dikirimkan kepada orang-orang buangan di Babel.
Jadi waktu itu umat Tuhan, karena mereka berontak kepada Tuhan, mereka akhirnya dikalahkan oleh Raja Babel, lalu mereka diangkut sebagai tawanan ke dalam tempat pembuangan. Lalu tanah mereka diisi dengan orang-orang dari bangsa lain. Nah, ketika mereka ada di pembuangan di Babel, mereka merindukan untuk pulang ke kampung halamannya karena mereka tawanan. Tapi tawanan nggak punya pilihan. Kadang-kadang mereka menangis di tepi sungai-sungai di Babel. Mereka ingat bagaimana mereka itu menyanyikan satu lagu puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang yang menawar mereka meminta supaya mereka menyanyikan lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan di Sion. Itu ada di kitab Mazmur. Dari ayat itu dibuat menjadi lagu yang sangat terkenal. Ya, zaman saya SMA itu dibuat jadi lagu yang suka dipakai buat orang bergoyang oleh satu grup. Ya, lagunya By the river of Babylon, where we sat down, there we were, when we remember Zion. Itu lagu orang-orang buangan. Nah, di tengah suasana seperti itu, Tuhan bilang, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku mau beri kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau untuk orang-orang buangan, para tawanan yang gak punya pilihan, Tuhan bilang, aku punya rancangan-rancangan yang baik buat kamu, apalagi buat kita yang hidup di zaman anugerah ini. Hanya diperlukan keputusan untuk percaya. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keputusan paling penting dalam hidup kita adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya lakukan sekian puluh tahun yang lalu. Saya nggak ngerti khotbahnya, tapi ketika ditantang terima Yesus, saya putuskan dalam hati saya mau. Hari ini saya bisa berdiri di sini. Kalau saya mengingat pengalaman itu, saya bersyukur karena Tuhan punya rencana yang indah dan saya bisa menikmatinya. Ada orang-orang yang menjelang akhir hidupnya baru kenal Tuhan. Contohnya penjahat di samping Yesus. Ada dua, yang satu menghujat dia, tapi yang satu lagi bilang, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang nanti sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia gak sempat pelayanan, gak sempat perayaan Natal, tidak sempat ngapa-ngapain, tapi karena keputusan dia percaya pada Yesus, langsung ada jaminan kamu bersama aku. Nah, kita yang punya kesempatan masih panjang, poin pertama adalah percaya kepada Yesus, tapi selanjutnya adalah keputusan menjadikan dia gembala kita, mengizinkan dia menuntun langkah-langkah kita. Bagi yang belum punya pacar, mengizinkan Tuhan nanti memilihkan jodoh yang cocok, tepat buat saya, buat kita masing-masing. Bagi yang belum tahu mau sekolah kemana, Tuhan pimpin saya. Nanti saya mau tes di mana, saya mau kuliah di mana. Bagi yang gak punya uang, ayo belajar firman Tuhan. Dia gembala yang baik. Mungkin orang tuamu gak punya uang, tapi Tuhan punya saluran yang sangat banyak untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita masing-masing. Cuma dibutuhkan keputusan untuk percaya Yesus, lalu menjadikan dia Tuhan
menjadikan dia gembala yang menuntun hidup kita. Apakah setelah itu hidupnya jadi enak, jadi mulus? Enggak juga. Tuhan nggak menjanjikan semuanya akan mulus, tapi yang Tuhan janjikan dia akan menyertai. Dan ada saat-saat kita mengalami ketegangan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Tapi setelah kita lalui, kita akan berkata, hebat Engkau Tuhan. Oh, aku kagum, Engkau luar biasa. Dan kita bangga sebagai umat Tuhan. Ada di sini yang mau masuk Akabri? Ya, kalau masuk Akabri, ya masing-masing ada pilihan, ya. Itu bagus juga. Ya, kalau saya memang tidak terpanggil ke sana, tapi akan di-train, dilatih, ya, berjalan dalam lumpur, guling-gulingan, berjalan merangkak, ada senapan ditembakkan di atas. Nggak nyaman secara daging, tapi itu melatih menjadi prajurit yang kuat, sehingga sekian tahun kemudian kalau Yesus belum datang, mungkin diantara yang ada di sini akan menjadi seorang jenderal di Indonesia. Jenderal tidak dilatih dalam hal-hal yang nyaman. Seorang pelaut yang hebat itu tidak berhenti di pelabuhan, tapi dia berlayar, dia melalui mungkin banyak angin badai, dan dia menjadi pelaut yang handal. Tuhan tidak menjanjikan semuanya enak, tapi yang dia janjikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan jangan pernah takut. Saya kenal beberapa teman yang hidupnya jauh dari nyaman, tapi mereka percaya Tuhan. Mereka percayakan hidup mereka pada Tuhan. Mereka dibentuk oleh Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang kalau orang dunia bilang bukan hanya berhasil, tapi kita orang-orang yang di dalam Tuhan berkata, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Pada waktu kita punya posisi nantinya, kalau Tuhan belum datang, ingatlah itu bagian dari tanggung jawab untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, di mana kita tinggal. Mari percaya Tuhan, izinkan Dia menuntun hidup kita. Terlalu kecil kalau kau cuma menjadi orang yang biasa-biasa. Tuhan akan pakai kau sampai ke ujung-ujung dunia. Sekalipun kau tidak harus muncul di mimbar, tapi Alkitab berkata seperti itu, karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Buat adik-adik yang sekarang di bangku SMA, ya, masa-masa puber, masuk remaja, masuk jalan dewasa, izinkan Tuhan memakai hidupmu. Kau mungkin belum tahu sekarang seperti apa, tapi cukup berkata, Tuhan, ini aku mau. Apapun keadaanku saat ini, tapi aku mau percaya menjadikan kau gembala, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ayo kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa semuanya hanya karena anugerah-Mu. Only by your grace kami diselamatkan. Kami mau percaya, sehingga apa yang firman-Mu katakan di Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kami diselamatkan lewat iman. Kami putuskan mau percaya, mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, dan menjadikan Engkau gembala kami, karena Engkau adalah gembala yang baik. Kami mau memandang kepada Engkau, sebab firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagimu, dan juga Engkau berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami, supaya pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kami itu boleh terjadi dalam hidup kami dan boleh kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada setiap kami. Ini kami ya Tuhan, kami mau hidup di dalam-Mu. Kami mau terus memuji mulia nama-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan seorang anak lari. Seorang anak lari.
berharga di matamu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh, mengubah hidupku. Terima kasih. Untuk mengawali prosesi penyalaan lilin Natal,
Kita dengarkan kesaksian pujian